Selamat datang di Arsipedia ID. Seringkali pemelihara ikan hias kebingungan untuk mencari teman bagi ikan koi. Selain karena takut menyandingkan dengan ikan agresif, nilai estetik tak luput dari pemilihan teman bagi ikan koi. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 5 jenis ikan yang bisa disatukan sebagai teman ikan koi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Red-tailed catfish. Dibuka dengan teman yang secara bentuk dan ukuran sangat berbeda dengan ikan koi. Secara penampilan, RTC sama dengan lele pada umumnya, yaitu memiliki kepala yang lebar dengan kumis yang panjang, tubuh berwarna hitam pekat, dan bagian bawah berwarna putih yang memanjang dari mulut hingga sirip ekor. Perbedaan terletak pada ekornya yang berwarna merah, dan terkadang sirip punggung, perut, dan dubur juga berwarna merah. Red-tailed catfish memiliki nama ilmiah Bractocephalus hemioliopterus. Ikan ini berasal dari negara-negara Amerika Selatan paling utara, seperti Kolombia, Brazil, Peru, Venezuela, Ekuador, Guyana, dan Bolivia. Mereka banyak menghabiskan waktu di lembah sungai air tawar seperti Amazon dan Orinoco, dan danau untuk mencari apapun yang bisa dimakan. Mereka makan pada sore dan malam hari, serta tidak bergerak pada siang hari. Di alam liar, RTC memakan ikan kecil, krustasea, dan buah-buahan yang jatuh. Namun, penghuni bawah air ini bergerak cukup lambat dan tergolong ikan teritorial. Mereka umumnya mampu mencapai panjang 5 kaki atau sekitar 1,5 meter dengan bobot mencapai 180 pon atau 82. Mereka umumnya mampu mencapai panjang 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Ikan tropis satu ini hidup di temperatur 20 hingga 26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 hingga 7,5. Red-tailed catfish juga menjadi ikan buruan favorit di habitat aslinya. Kemampuan red-tailed catfish tidak perlu diragukan lagi. Mereka memiliki indera penglihatan dan indera peraba yang berkembang dengan baik, dan kumisnya sensitif, serta memiliki sel penerima kimiawi yang digunakan sebagai indera penciuman. Red-tailed catfish berkomunikasi dengan mengeluarkan bunyi klik atau mirip dengan gemercik air untuk memperingatkan potensi bahaya. Mereka berkembang biak dengan menggunakan fertilisasi eksternal setelah bertelur. Artinya, mereka bereproduksi dengan cara sperma organisme jantan membuahi sel telur betina di luar dari tubuh betina. Karena beberapa keunggulan inilah, tak salah rasanya jika menempatkan red-tailed catfish menjadi teman satu tangki bagi ikan koi. Kedua, ikan tiger barb. Tiger barb secara ilmiah dikenal sebagai Puntigrus tetrazona, tetapi dulu disebut sebagai Puntius tetrazona dan Capoetta tetrazona. Spesies ini merupakan ikan air tawar tropis dari famili Cyprinidae. Nama tetrazona sendiri mengacu pada pola 4 pita atau garis yang membedakannya dari barbs lain dengan 5 atau 6 pita. Ikan ini cukup kecil dan hanya tumbuh sekitar 2,5 inci panjangnya. Mereka berbentuk seperti duri atau ujung tombak dengan moncong segitiga runcing dan tubuh melebar. Warna dan pola pada ikan ini yang khas menyerupai binatang harimau dengan warna kuning keemasan. Namun sekarang banyak keturunan dan bentuk warna yang berbeda. Sisik mereka bisa berwarna emas, merah, perak pucat, hijau, atau bahkan tidak ada pita sama sekali. Di habitat aslinya, ikan ini mendiami sungai yang tenang dengan deretan pepohonan dan anak sungai yang dilapisi pasir, batu, dan vegetasi lebat di mana mereka dapat menemukan serangga, ganggang, invertebrata, dan detritus dari tanaman. Selanjutnya, tiger barb lebih suka air yang jernih dan beroksigen tinggi. Ikan tiger barb jantan diidentifikasi dengan warna cerah dan hidung merah yang mereka kembangkan selama proses pemijahan.
Sedangkan ikan betina memiliki perut yang lebih lebar, lebih bulat, dan lebih besar, serta lebih berat daripada pejantan. Mereka adalah pemakan rakus sama seperti red-tailed catfish dan harus diberi makan 2 kali sehari dengan makanan kutu air, udang air asin dewasa, cacing darah beku atau kering, dan tentunya pelet. Mereka hidup dalam tangki dengan substrat kerikil halus, batu besar, dan kerikil yang dapat digunakan untuk bersembunyi. Filter aliran rendah atau under gravel dapat digunakan dengan arus kecil mirip di habitat aslinya. Tumbuhan dan ganggang air tawar yang terendam menyediakan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan tambahan bagi ikan ini. Namun perlu dicatat, ikan ini menyukai ruang terbuka yang luas untuk berenang, sehingga habitatnya tidak boleh terlalu padat oleh tanaman. Ketiga, pari air tawar. Ikan pari tentu saja menjadi salah satu hewan peliharaan air yang paling dicari di kalangan penggemar saat ini. Dan yang mengejutkan beberapa orang bahwa ikan pari juga ada yang hidup di air tawar. Ikan pari air tawar berasal dari Sungai Amazon dan merupakan satu-satunya ikan pari yang menghuni air tawar. Meskipun hewan ini termasuk jinak, tetapi mereka lebih banyak melukai manusia setiap tahun daripada spesies Amazon lainnya. Ikan pipih ini memiliki mata di bagian atas tubuh mereka, dengan mulut dan celah insang di bagian bawahnya. Tepat di belakang mata terdapat spiracle, yaitu bukaan yang memungkinkan untuk bernafas. Ekor mereka biasanya lebih panjang dari lebar cakram, dan biasanya memiliki 1 atau lebih duri panjang seperti gergaji di belakang sirip perut. Fungsi dari duri tersebut tak lain dan tak bukan sebagai bentuk untuk pertahanan diri. Sengatnya berujung dengan duri yang bisa merobek daging saat ditarik. Sebagian besar spesies ikan pari air tawar Amerika Selatan memiliki pola punggung berwarna-warni yang menampilkan bintik-bintik dengan ukuran berbeda dan warna latar abu-abu, coklat, ataupun hitam. Ikan ini menikmati menghabiskan hidup mereka melintasi kondisi lingkungan tropis dan subtropis. Umur ikan pari air tawar di alam liar hingga saat ini tidak diketahui. Namun dalam perawatan manusia, mereka mampu hidup antara 5 hingga 10 tahun. Ikan pari air tawar memakan krustasea dan invertebrata lainnya. Rahang mereka yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan cangkang kerang, remis, serta jarang memakan ikan-ikan kecil. Sedangkan dalam pemeliharaan, ikan pari memakan udang, cacing tanah, dan juga pelet. Akuarium dasar yang polos bisa menjadi pilihan sederhana dan aman untuk ikan yang menakjubkan ini. Jika ingin sedikit berinovasi, substrat pasir halus mungkin merupakan solusi terbaik. Ikan pari akan menguburkan diri di bawah pasir dan seringkali hanya menyisakan mata mereka sebagai bagian dari naluri alami freshwater stingray. Sebagai teman koi, ikan pari air tawar merupakan pilihan yang tepat bagi penghuni dasar akuarium rumahan. American flagtail. American flagtail yang juga memiliki nama lain ikan feifeng mungkin menjadi nama yang jarang terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun patut dicoba sebagai teman bagi ikan koi di dalam akuarium rumah. Habitat alami dari ikan ini adalah danau, sungai rimba hujan, serta anak sungai Amazon di Brazil. American flagtail memiliki kebiasaan untuk berimigrasi 2 kali dalam 1 tahun dengan menempuh jarak ratusan kilometer di habitat aslinya. Secara fisik, tubuh dan ekor dari ikan ini dihiasi corak indah yang membuat siapapun menyukainya. Lebih jauh lagi, ikan feifeng memiliki peranan sebagai pemakan alga di dalam kolam ataupun akuarium. American flagtail dipisah menjadi 2 jenis menurut warnanya, yaitu berwarna merah dengan sisik putih dan besar, di mana seluruh sirip berwarna orange kemerahan. Sedangkan jenis lainnya memiliki ciri yang sama, namun berwarna kuning keperakan.
American Flagtail umumnya dipilih karena kecantikannya dan kemampuan sebagai ikan pembersih di dalam akuarium. Tubuh dan ekor dari ikan ini dihiasi corak indah yang membuat siapapun menyukainya. Ikan Flagtail memiliki peranan sebagai pemakan alga di dalam kolam ataupun akuarium. Ikan American Flagtail mempunyai perangai yang lebih agresif jika dipelihara dengan jumlah yang kecil. Sangat disarankan memelihara 6 bahkan lebih ikan fei feng dengan ukuran sedang hingga besar dalam satu tangki yang sama. Selain sifatnya yang agresif bila di dalam kelompok kecil, peringai ikan ini tergolong lincah jika ditempatkan di dalam akuarium yang berukuran besar. Ikan ini tak bisa diam dan bergerak ke sana kemari. Kebersihan akuarium juga patut diperhatikan, walaupun ikan ini adalah tipe pemakan alga dan juga lumut. Sediakan filter yang mampu menampilkan arus untuk menjaga sang ikan agar tetap sehat. Pertahankan kualitas suhu air pada level 23 sampai 29 derajat Celcius dengan pH 5,5 sampai 7,5. Tak perlu khawatir terkait pertumbuhan alga dan lumut dalam akuarium. Semua akan dibabat habis oleh ikan American Flagtail yang akan bersimbiosis dengan koi di dalam akuarium. Kelima, ikan mas koki. Ada ikan koi, maka ada pula ikan mas koki. Istilah inilah yang terkadang melekat dengan masyarakat Indonesia. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae dan ordo Cypriniformes. Ikan mas koki sendiri berasal dari Asia Timur, yang dibudidayakan oleh masyarakat Tiongkok sekitar tahun 960 hingga tahun 1729. Secara fisik, ikan ini memiliki penampilan perut buncit dan warna yang cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan satu ini juga menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga bagian pipi. Ikan mas koki bisa memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Tetapi, makanan ikan mas koki yang paling mudah diberikan adalah pelet. Selain pelet, kamu juga bisa memberikan cacing tanah untuk memberikan nutrisi tambahan bagi ikan ini. Usahakan untuk memberi makan ikan mas koki 1-2 kali per minggu. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan mas koki. Karena jika ruang gerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan membuat ikan mas koki stres hingga mudah mati. Sekali lagi, koi dan koki merupakan pilihan yang pas sebagai tank mate di dalam akuarium. Ikan koi yang menawan sudah sepatutnya mendapatkan pendamping yang sepadan. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.